Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Septiani. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Islam Indragiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu, Bapak Haji Agus Maulana, SEMM. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ekonomi makro? Makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku dan kinerja perekonomian secara keseluruhan. Ini berfokus pada perubahan agregat dalam perekonomian seperti pengangguran, tingkat pertumbuhan, produk domestik bruto, dan inflasi. Sejarah ekonomi makro. Sejarah makroekonomi, sementara istilah ekonomi makro tidak terlalu tua. Kembali ke tahun 1940-an, banyak konsep inti ekonomi makro telah menjadi fokus studi lebih lama. Topik seperti pengangguran, harga, pertumbuhan, dan perdagangan telah menjadi perhatian para ekonom sejak awal disiplin di tahun 1700-an. Elemen karya sebelumnya dari Adam Smith dan Johann Strauch membahas isu-isu yang sekarang akan diakui sebagai domain ekonomi makro. Beberapa pertanyaan yang dibahas oleh ekonomi makro yang meliputi 1. Apa yang menyebabkan pengangguran? 2. Apa yang menyebabkan inflasi? 3. Apa yang menciptakan atau merangsang pertumbuhan ekonomi? Makroekonomi mencoba mengukur seberapa baik kinerja ekonomi, memahami kekuatan, apa yang mendorongnya, dan memproyeksikan bagaimana kinerja dapat meningkat. Hubungan antara pasar barang dan variabel keuangan skala besar seperti tingkat harga dan suku bunga dijelaskan melalui peran unik yang dimainkan uang dalam perekonomian sebagai alat ukur oleh para ekonom seperti Knut Wicksell, Irving Fisher, dan Ludwig von Mises. Kesuksesan utama makroekonomi adalah cabang ekonomi yang berurusan dengan struktur, kinerja, perilaku, dan pengambilan keputusan ekonomi secara keseluruhan atau agregat. Dua bidang utama penelitian ekonomi makro adalah pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan siklus bisnis jangka pendek. Berbeda dengan ekonomi mikro lebih berfokus pada pengaruh dan pilihan yang dibuat oleh pelaku individu dalam ekonomi, orang, perusahaan, industri, dan lain-lain. Pengertian makroekonomi sesuai dengan istilahnya, makroekonomi adalah bidang studi yang menganalisis suatu perekonomian melalui lensa yang luas. Ini termasuk melihat variabel seperti pengangguran, PDB, dan inflasi. Selain itu, ahli ekonomi makro mengembangkan model yang menjelaskan hubungan antar faktor-faktor ini. Model-model ini dan prakiraan yang dihasilkannya digunakan oleh entitas pemerintah untuk membantu membangun dan mengevaluasi kebijakan ekonomi, moneter, dan fiskal. Jika diterapkan dengan benar, teori ekonomi dapat menjelaskan bagaimana ekonomi berfungsi dan konsekuensi jangka panjang dari kebijakan dan keputusan tertentu. Teori ekonomi makro juga dapat membantu bisnis individu dan investor membuat keputusan yang lebih baik melalui pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dampak tren dan kebijakan ekonomi yang luas pada industri sendiri. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan bisa saya presentasikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekon hebat, Unisi berjaya dan gemilang.